Adik-adik, jadi yang akan kita bicarakan saat ini adalah regulasi untuk ledakan. Ini efek yang banyak kita gunakan ya. Api, kembang api ya, ledakan, kemudian asap ini. Nah, supaya Anda nanti tidak sampai sampai menyalahi ya. Tidak sampai menyalahi peraturan, apalagi sebuah peraturan itu mengapa dibuat sangat ketat, itu berarti di bidang itu atau bidang yang diatur itu memang berpotensi menimbulkan bahaya. Nah, ini yang harus kita maklumi bersama supaya apa yang kita lakukan nanti legal, kemudian tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, baik, kita berpindah ke materi tentang regulasi peledakan. Ya, adik-adik, regulasi peledakan ini diatur ya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersil. Nah, adik-adik, dulu ini dibuat atau peraturan ini diciptakan karena banyaknya penggunaan peledakan pada kegiatan komersil seperti pertambangan itu ya. Nah, kemudian perfilman gitu ya. Jadi secara umum peraturan ini dibuat untuk kepentingan keselamatan ya, keselamatan orang-orang yang terlibat ke peledakan maupun lingkungan tempat di mana aktivitas peledakan itu berada. Nah, Anda nanti akan mungkin berdekatan dengan ini. Tidak tahu apakah Anda di posisi sebagai pelaku ya. Seperti saya ini cukup banyak ya menangani peledakan ya untuk kepentingan pementasan dan lain sebagainya ya. Ada karyawan-karyawan saya yang juga menangani seperti pementasan massal di alun-alun ya, drama massal, di situ ada adegan pertempuran misalnya, maka kita menangani peledakan. Nah, di film nanti meskipun Anda tidak pelaku, setidaknya Anda tahu, sehingga bisa memilih kira-kira pihak manakah yang aman untuk Anda ajak bekerja sama. Ya, ciri-ciri aman itu diantaranya dia mengantongi surat izin sesuai dengan regulasinya. Nah, ini saya akan kutip beberapa yang cocok dengan bidang kita. Jadi tidak semua ya, adik-adik, tidak semua. Ada yang lebih cocok untuk bidang pertambangan. Nah, ini yang saya ambil ini yang cocok untuk bidang perfilman. Definisi. Jadi adik-adik, peraturan ini di satu sisi menertibkan, tapi di satu sisi membuat masyarakat ini jadi tahu ya sebenarnya apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat peledak gitu ya. Ya, tapi ini fair ya, meskipun tidak dari pemerintah lewat peraturan ini, masyarakat juga bisa ya kalau ingin tahu tentang cara membuat peledakan ya. Sekarang ini tidak bisa kita menghalangi. Kalau niatnya belajar dari manapun bisa ya, dari YouTube, dari macam-macam. Nah, jadi definisi tentang bahan peledak itu sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas. Nah, ini ya, apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan itu berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, inilah sebenarnya proses ledakan itu terjadi karena reaksi-reaksi ini yang semula bentuknya padat atau bubuk, kemudian karena ada
ada reaksi, aksi berupa panas, benturan atau gesekan, kemudian sebagian atau seluruhnya berubah bentuk menjadi gas, dan perubahan berlangsung dari waktu yang amat sangat yang amat singkat disertai dengan efek panas. Nah, panas dan muai inilah panas ini menyebabkan muai ini menyebabkan tekanan, dan tekanan itu kalau reaksi fisik dan kimia itu tidak bisa ditahan, sudah mau setebal apapun sudah memang harus memuai, maka tahanan penahanan terhadap muainya itu akan menyebabkan ledakan karena berlangsung dengan cepat. Nah, ini sebenarnya prosesnya itu, adik-adik. Maka Anda bisa menduga ada di situ ada bahan itu bisa padat, cair maupun gas. Kemudian ada aksi berupa panas, benturan atau gesekan, ini yang digunakan untuk menimbulkan aksi atau reaksi ledakan. Kemudian ada perubahan di situ dan terjadi efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Prinsipnya seperti itu, ledakan itu Nah, di pasal 2 ayat 2 ini disebutkan bahan peledak komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial. Jadi adik-adik, apa yang selama ini dilakukan oleh orang film untuk membuat ledakan, ini terus terang belum sebenarnya disebut di dalam regulasi ini. Nah, tetapi tetap kita wajib melakukan menuruti regulasi ini, karena apabila tidak maka sanksinya akan berat dan itu akan mengganggu proses produksi, apalagi kalau sampai menyebabkan salah satu dari kru ini harus dipenjara misalnya. Nah, jadi memang tidak ada disebut di sini industri film begitu. Jadi komersial itu adalah pertambangan yang bersifat komersial. Nah, kita lanjutkan di ayat 3-nya. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia atau sesuatu baik dalam keadaan tunggal atau maupun campuran yang bersifat memancarkan radiasi, mudah meledak, termasuk cairan atau gas yang dimampatkan, mudah menyala atau terbakar, kemudian oksidator yang menyebabkan reaksi oksida, kemudian reduktor atau penahan, kemudian racun, korosif, menimbulkan iritasi, kemudian sentilisasi, luka dan nyeri, menimbulkan bahaya elektronik, karsinogenik dan mutagenik, etiologik, biomedik, dan berbahaya lainnya yang ditetapkan. Nah, ini cakupan dari ayat 3 yang membahas tentang apa saja itu sebenarnya yang termasuk di dalam bahan kimia berbahaya ini. Nah, di ayat 4-nya disebutkan juga bunga api adalah benda-benda bunga api tunggal atau tersusun atau yang semacamnya yang dapat menyala berwarna-warni dengan disertai letusan maupun tidak. Nah, jadi regulasi peledakan ini mencakup juga munculnya bunga api meskipun kemudian tidak disusul dengan terjadinya pemampatan yang cukup untuk terjadinya suatu proses ledakan. Jadi bunga api itu termasuk yang masuk di dalam regulasi ini. Nah, di ayat 1, di pasal 1 juga ayat 9, surat pernyataan produsen, Surat pernyataan produsen dan distributor adalah pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh produsen dan distributor bahan peledak yang berisi ini pernyataannya. Jadi ini adik-adik,
kalau Anda menjadi produsen, mungkin Anda memandang ini adalah peluang bisnis di dunia perfilman, atau Anda berpikir untuk menjadi distributor saja. Jadi Anda menjadi pedagang untuk peledak ini, supaya Anda tidak dianggap teroris, tidak dianggap melakukan tindakan ilegal, maka ini yang harus Anda lakukan. Anda harus membuat pernyataan terkait bahan peledak yang dibuat atau diimpor atau diterima dari hibah. Ya. Dari hibah hanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir yang mendapat izin dari Kapolri. Kalau Anda memberikan, menjual, mendistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki izin atau kewenangan, maka Anda dianggap salah. Ya. Produsen dan distributor bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan peledak yang dimiliki, baik yang berasal dari pembuatan atau pemasukan atau penghibahan. Nah, ini ya, baik Anda membuat atau memasukkan dari pihak lain, misalnya import misalnya, atau hibah, menerima hibah dari pihak lain, ya. Bisa saja seseorang itu memiliki sisa-sisa bahan peledak, kemudian merasa tidak aman, kemudian diberikan kepada Anda sebagai hibah karena dianggap Anda mengetahui cara pengamanannya misal. Nah, bahan peledak tidak akan diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa izin dari Kapolri. Jadi inilah saudara-saudara permasalahan yang dulu awal-awal berdirinya Prodi Televisi itu kita mendapatkan kendala. Ketika praktikum, Anda harus berbelanja bahan-bahan ini. Ketika praktikum, Anda harus belanja bahan-bahan ini, dan bahan ini harus diramu dulu. Nah, ternyata arang tidak masalah, beli belerang tidak masalah, beli cendawa tidak masalah. Begitu membeli KNO3 tidak masalah. Begitu Anda membeli bronze atau apa itu namanya, aluminium, serbuk aluminium, maka Anda dicurigai, dimintai oleh toko. Ya, misalnya kita ke toko di Jember ini ada beberapa ya, maka mahasiswa yang saya suruh membeli ini pulang tidak mendapatkan bendanya. Harus mendapatkan surat yang menjelaskan bahwa anak-anak ini membeli bahan itu untuk kepentingan pembelajaran. Nah, baru bisa. Nah, kemudian beberapa saat bisa jalan. Ternyata kadang membawa surat keterangan pun masih belum diizinkan. Sikap tidak mengizinkan itu tidak tampak langsung. Misalnya hanya dibilang bahan habis, begitu saja. Kita beli bahan A, B, C, nah salah satu itu biasanya dinyatakan habis misalnya. Itu tandanya mungkin kebetulan yang beli itu tampilannya itu meragukan misalnya. Nah, begitu. Nah, kemudian kita menyiasati selain dengan surat keterangan ketika Anda mau belanja, juga dengan cara membagi, tidak membeli seluruh bahan itu di satu toko. Misal bahan A itu di toko ini, bahan B di toko ini, kemudian bahan C di toko yang berbeda. Nah, itu strateginya, karena ya ini tadi, mereka pun sebagai distributor itu terikat oleh regulasi yang ketat ini ya. Kalau diberikan kepada orang yang tidak punya izin, dia juga ikut kena. Ya. Kemudian kalau dipindah tangankan kepada orang yang tanpa izin juga salah. Nah, kita lanjutkan. Di pasal 1 ayat 10 sampai 12, nah ini. Produsen adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk memproduksi bahan peledak komersial. Nah, ini orang-orang yang punya pengetahuan untuk membuat ledakan ya. Kemudian ayat 11 itu disebutkan di sini bahwa
Distributor adalah badan usaha ya, berbadan hukum yang telah mendapat izin dari pemerintah untuk pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian bahan peledak komersial. Nah, ini izin kelayakannya dilihat ya, sampai ke gudang penyimpanannya apakah aman, kemudian jauh dari pemukiman, dan lain-lain. Kemudian yang disebut dengan pengguna akhir, kalau di benda-benda yang lain disebut sebagai konsumen begitu ya. Pengguna akhir adalah badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan atau swasta yang bertanggung jawab langsung sebagai pengguna bahan peledak. Nah, ini. Jadi pengguna akhir ini bisa sebuah perusahaan PH dan lain sebagainya ya. Jika ini, tapi akhir-akhir ini banyak yang PH yang lebih memilih menggunakan jasa pengguna akhir saja. Jadi pengguna akhirnya itu adalah jasa biasanya event organizer begitu ya, kelompok event organizer itu yang menjadi pengguna akhir sehingga dia tidak tahu menau. Yang penting pada tempat dan jam yang telah ditentukan, hari yang ditentukan, peledakan itu bisa dilakukan. Shooting bisa berjalan ya. Nah, kemudian ini surat pernyataan pengguna akhir. Ini adik-adik, surat pernyataan pengguna akhir. Sebentar, sepertinya presensi saya belum saya klik. Nah, kita kembali. Surat pernyataan pengguna akhir. Ini adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pengguna akhir. Jadi, adik-adik, kalau nanti akan menangani peledakan untuk kepentingan pembuatan film, maka Anda harus membuat surat pernyataan dan ini dikirimkan kepada kepolisian resort setempat. Di sana ada si handak bahan peledak. Nah, Anda harus memberikan ke sana surat pernyataan yang dibuat oleh pengguna akhir yang menyatakan bahan peledak tersebut akan digunakan sendiri, ya, bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan serta lingkungannya, dan tidak akan dialihkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin dari Kapolri. Nah, jadi gini ya, perlu waktu yang cukup lama, terutama kita yang di daerah ini. Izin ini yang menurunkan langsung adalah Kapolri, bukan Kapolres. Peledakan itu, maka Kapolres ini akan diusulkan ke pusat, ke Mabes Polri, baru kemudian turun izinnya itu. Baik yang di perfilman maupun industri kapur puger itu ya, peledakan-peledakan yang dilakukan di puger itu juga butuh waktu. Peledakannya bulan depan, izinnya sudah masuk sekarang. Nah, itu yang kita harus pahami ya, perlu tenggang waktu untuk mengurus perizinan. Nah, baik. Pasal 5.H. Nah, kalau Anda lihat, sudah saya upload ya, regulasinya di sana. Anda lihat yang penuh, yang full, PDF yang full sudah saya upload. Anda bisa lihat pasal 5.H, semua jenis bahan baku untuk produksi bahan peledak yang sifatnya eksplosif antara lain. Nah, ini jadi ini hukum, tetapi resikonya karena hukum itu bersifat publik bisa dipelajari oleh siapapun. Gara-gara peraturan Kapolres, peraturan kepolisian ini, maka orang jadi tahu ya apa saja bahan peledak itu. Misalnya ini, blasting gelatin, ya, blasting gelatin, jadi semacam ya lemak begitu ya, blasting gelatin. Kemudian nitrogliserin. Nah, ini nitrogliserin ini yang sering juga digunakan untuk bahan kitek ya. Nitroglikol ya, nitroselulose ini. Kemudian pantairitritol, tetranitrat, PETN. Ini kita kenalkan semua, tapi saya nanti akan ajarkan menggunakan yang paling mudah ditemui saja.
Kemudian black powder, ya inilah yang nanti akan kita pelajari dan di dunia ini banyak digunakan ya, termasuk untuk petasan, kemudian untuk senapan, mercon. Nah, itu black powder ya, itu black powder. Kita lanjutkan. Mercury fulminate. Ini bahan merkuri ledakan. Kemudian lead acid. Ya, lead acid ini berarti asam. Asid. Kemudian diazodinitrofensi, lead stipanat, kemudian bahan piroteknik, kemudian formula dari bahan-bahan peledak seperti bunga api. Ya, ini ketahuan ya. Tapi hanya black powder ini nanti yang akan kita pelajari ya. Yang lain-lain sulit mencari bahannya ya. Nah, 3 bahan utama ledakan, apapun ini ya, adik-adik ya, 1 sampai 12 ini, apapun itu, baru bisa terjadi ledakan apabila ada 3 bahan utama ini di dalam bahan-bahan peledak itu. Ya. Yang pertama harus ada oksidator. Yang pertama harus ada oksidator, kemudian yang kedua harus ada reduktor, yang ketiga adalah ada bahan sebagai katalisator atau yang mempertahankan bara. Jadi ada oksidator, reduktor, kemudian katalisator. Apa saja bahan yang bisa dijadikan oksidator? Jadi gini, butuh oksidator itu supaya nanti umumnya sesuatu itu kan kalau di dalam ruang terjadi kebakaran, ya terjadi pembakaran, maka pembakaran itu tidak akan menyala baranya apabila tidak ada penyedia oksigen. Nah, itu perlunya ada oksigen. Nah, itu bahannya. Kita lanjutkan lagi ya. Apa itu oksidator? Oksidator, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, itu terdiri dari ini. Nah, ini bahan-bahan yang bisa digunakan untuk oksidator. Asam nitrat, ini HNO3. Kemudian asam sulfat, H2SO4. Asam oksalat, ya, H2C2O4. Kemudian hidrogen peroksida, H2O2. Natrium peroksida, Na2O2. Ya. Kemudian kalium peroksida K2O3, kemudian kalium nitrat. Ini KNO3. Nah, ini yang kita bisa pakai ya. KNO3 ini sendawa. Kemudian bisa juga kalium klorat ya, potasium itu juga bisa. Jadi kalau Anda tahu orang-orang yang mutas sekali itu, yaitu KNO3, ClO3 ya. Nah, ini KNO3, KClO3, semuanya ini ya, kalium permanganat KMNO4, hipoklorit itu CaClO3, kaporit Ca ya, Ca atau OCl2, kemudian natrium hipoklorit NaClO3. Ya, yang ini yang biasanya digunakan orang karena mudah dijumpai ya. Jadi kalium nitrat sendawa atau kalium klorat potasium. Ya. Ini yang lain-lain ini carinya sulit ya. Ada natrium nitrat, ini NaNO3, ini natrium nitrit NaNO2, natrium selulus Nc, sulfur trioksida, kemudian pupuk nitrat. Nah, ini. Jadi kalau Anda menggunakan pupuk nitrat seperti produknya petrokimia misalnya, pupuk pupuk urea misalnya, itu sudah bisa juga digunakan sebagai oksidator ya, yang menyebabkan bara itu bisa terjadi di ruangan tertutup karena menyediakan oksigen. Tidak bisa nyala itu tanpa oksigen. Nah, ini bahan-bahan yang bisa digunakan.
Jadi diantaranya yang ini tadi ya, saya beri warna khusus ini. Ya, ini kemudian inilah yang paling gampang ditemukan ya. Kemudian kita lanjutkan. Reduktor itu apa? Ya, reduktor itu apa? Reduktor adalah bahan kimia yang bersifat menarik oksigen atau memerlukan oksigen dalam proses peledakan atau pembakaran. Nah, apa itu? Semua bahan yang bisa terbakar, kertas, bubuk, belerang, amonia, asetilen. Ini semuanya bisa terbakar hanya apabila ada oksigen yang disediakan oleh oksidator. Tidak akan murup ya kalau tidak ada oksidator. Nah, bubuk karbon ini, belerang, amonia ini bisa menjadi oksidator. Nah, dua inilah yang biasanya digunakan orang, bubuk karbon dan belerang. Oke, saya buat warnanya berbeda ya. Nah, dua inilah yang paling banyak digunakan ya, adik-adik ya. Jadi nanti kita butuh bubuk karbon, butuh belerang. Ya, ada bensin, kemudian sikloheksan, ya, diakotil platal, etilen, garam-garam azo, ya, macam-macam garam azo, kemudian gas hidrogen, gas alam, karbon monoksida. Nah, ini yang bisa menjadi menjadi bahan bakar ya, yang bisa menjadi bahan pembakar. Jadi harus ada yang dibakar dan harus ada yang menjaga bara sehingga apa yang dibakar itu bisa tetap terbakar di tempat yang tertutup karena tersedia oksigen gitu ya. Ya, ada juga ini karbid, metanol, metil, metakrilat, natrium sulfida dan lain sebagainya. Nah, macam-macam ya, termasuk vinil, selulose dan lain-lain. Kemudian katalisator, ya, ingat ya, kita sudah tahu tadi tentang oksidator, kemudian reduktor, kemudian reduktor atau pemakan oksigen ya, lewat pembakaran, kemudian katalisator. Katalisator itu bahan kimia yang dapat mempercepat proses reaksi peledakan. Nah, ini yang hampir selalu kita kesulitan ya membeli, karena inilah yang paling menentukan apakah sesuatu itu hanya akan menjadi bunga api, kembang api, ataukah akan menjadi peledak. Nah, ini yang menentukan, karena itu ini yang kita upayakan untuk dibeli di tempat lain. Ya, beberapa kali kita mengalami beli, kemudian dinyatakan habis, padahal sebenarnya kita ditolak membeli. Nah, inilah yang kita beli dari tempat lain. Aluminium powder, kemudian magnesium, ini boleh salah satu aja. Kita biasanya menggunakan aluminium powder. Magnesium powder, ya ini hitam juga. Termit Fe, kemudian vinil merkuri, kemudian kalium sianida. Ya, banyak ya. Tetapi tidak sebanyak bahan-bahan oksidator maupun bahan-bahan reduktor. Katalisator itu ya ini saja ya. Nah, kemudian kita akan bicara ini, black powder. Nah, bahan peluru, bahan mesiu, bahan peledak yang paling banyak kita gunakan. Ya, tapi jangan tergesa praktek dulu ya adik-adik. Ini tolong demi kebaikan adik-adik juga jangan praktek dulu, kecuali nanti kita sama-sama akan melakukan pembimbingan pelan-pelan ya. Sambil menunggu juga mudah-mudahan segera luring. Saya takut sekali ya, karena kasus menjadi korban peledakan itu banyak sekali.
Jadi kalau sampai terjadi itu, wah saya juga akan kena ya. Nah ini bahannya, potasium, ya sebenarnya ini salah satu saja boleh. Tetapi saya lebih suka mencampurkan. Ini kan sama-sama oksidator atau penyedia oksigen ya. Sama-sama penyedia oksigen. Nah ini biasanya saya memilih keduanya supaya berlimpah oksigennya sehingga menjamin bara atau prosesnya itu cepat. Kemudian belerang, saya pindah ini posisinya. Ya, oke. Nah ini belerang dan arang ini adalah reducer. Jadi dialah yang akan terbakar, membara, kemudian bara itu menyedot oksigen untuk menghasilkan bara yang bertahan, kemudian bara itu menghasilkan panas, kemudian panas itu memuaikan udara yang ada di dalam, kemudian muai yang cepat itu kemudian menghasilkan ledakan. Nah ini jumlah belerang ini sedikit saja, hanya 10%. Nah jumlah sendawa dan KClO3 ini saya bagi biasanya. Jadi 75 ini dibagi 2. Ya, meskipun salah satu saja sebenarnya tetap bisa. Ya, saya bagi 2. Kemudian arang ini jumlahnya 15%. 15%. Kemudian aluminium powder ini sedikit saja, secukupnya. Jadi kita lihat sisanya 75 tambah 10, 85 tambah berapa ini? 15 sudah 100% ya. Sudah 100%. Nah, sekarang kita tambahkan kira-kira 10% saja aluminium powder ini dari total semuanya itu. Al2O3 aluminium powder. Nah, kemudian ini adalah kawat niklin. Kawat niklin ini tidak diperlukan apabila Anda menggunakan sistem sumbu dibakar. Nah, kalau peledakan umumnya karena kepentingan timing, waktu yang tepat, biasanya orang bukan menggunakan sistem pembakaran, melainkan penyetruman. Dan untuk bisa menimbulkan bara sebagai pengganti dari itu, maka digunakanlah kawat nikelin yang 0,1 mili. Nah, kemudian alat-alat yang diperlukan apa? Ini ya, timbangan digital, adik-adik. Kemudian penumbuk. Penumbuk ini kita perlukan untuk menumbuk arang dan sendawa. Ya, setelah itu penyaring, arang maupun sendawa itu harus disaring, kemudian di blender. Kalau potasium itu digecek saja, dipukuli gitu sudah bisa hancur ya. Apa tidak meledak? Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Untuk meledak itu akan kita campur paling akhir, yaitu Al atau aluminium powdernya. Jadi sebelum aluminium powder itu dimasukkan, maka resiko meledaknya tidak ada. Nah, makanya nanti ketika menambahkan aluminium ada prosedurnya. Ada caranya bagaimana supaya aman ya. Nah, kemudian penyaring ini untuk menyaring, kemudian blender ini barangkali Anda dapat memanfaatkan bukan menumbuk melainkan dengan cara di blender. Ini bisa Anda lakukan terhadap arang. Nah, kemudian blender ini pengertiannya juga penyampur ya adik-adik. Cara penyampurnya nanti menggunakan toples plastik, kemudian sendok plastik, semuanya harus serba plastik. Ya, tube plastik atau wadah apa saja ya, tube atau gulungan kertas untuk menjadi penahan atau wadah dari ramuan yang kita buat. Nah, ini adik-adik alat-alat yang akan kita siapkan. Nah, untuk itu nanti adik-adik saya akan membantu memperagakan
Kemudian kalau nanti kita sudah bisa luring, baru nanti saya bisa mengizinkan adik-adik ini mencoba ya. Mencoba. Terkait dengan sistem peledakan ini adik-adik, nah karena menggunakan nikelin, kita dapat juga meledakan peledakan jarak jauh apabila Anda terhubung dengan internet ya, dengan menggunakan handphone, maka kita dapat memanfaatkan kawat ini untuk kepentingan peledakan jarak jauh. Jadi keuntungannya nanti tidak perlu mengolor kabel gitu ya kalau jauh, sehingga bisa lebih hemat. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan apa saja terkait regulasi maupun terkait peledakan. Silakan adik-adik. Silakan. Ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan, siapa ya? Muhammad Anas Rashid. Ya, silakan Anas. Itu untuk bahan itu tadi semuanya itu kalau dibeli itu harganya kira-kira di total sampai berapa ya Pak? Ya, baik. Kita rinci lagi ya terkait bahan. Nah, terkait bahan. Sebentar. Nah, bahan-bahan ini potasium ini kira-kira kalau kita beli 1 kilo itu sudah bisa untuk praktikum 1 kelas ya. 1 kilo potasium nitrat ini, sebentar saya cek harga terakhir ya adik-adik. Sebentar. Sebentar saya cek. Rp30.000 untuk satu sebentar. Potasium nitrat. Sebentar, saya ceknya. Ini berapa? Ya, 1 kilo potasium klorid ini 22.000 sampai 30.000 di sini ya. Potasium nitratnya 22 sampai 30.000 1 kilo. Kemudian asam sendawa, sebentar saya cek. Asam sendawa